Kontrakan terakhir di Gang Mawar. Namaku Andi Saputra. Tahun 2019, aku baru saja lulus kuliah di Bandung dan diterima kerja di sebuah perusahaan desain interior kecil di Jakarta. Karena budget terbatas, aku mencari kontrakan murah di pinggiran kota. Lewat iklan di media sosial, aku menemukan sebuah rumah kontrakan di Gang Mawar, daerah Ciputat. Murah, bersih, dan sudah lengkap dengan perabot. Pemiliknya, Bu Rini, bilang kalau rumah itu kosong sejak 2 tahun lalu. Kontrakan terakhir di ujung gang ya mas, tapi sebaiknya jangan pulang terlalu malam, katanya sambil tersenyum tipis. Aku tak ambil pusing. Lagi pula, rumahnya terlihat biasa saja. Dinding krem pudar, pintu kayu tua, dan halaman kecil dengan tanaman liar. Tapi sejak malam pertama, aku merasa ada yang aneh. Malam pertama, ketukan dari lemari. Sekitar pukul 2 pagi, saat aku baru tertidur, aku mendengar suara tok, tok, tok dari lemari baju di pojok kamar. Aku kira itu tikus, tapi saat kuperiksa, tak ada apapun di dalamnya. Lemari itu kosong, kecuali sebuah gantungan besi tua dan aroma bunga melati yang samar. Besoknya, aku mencoba mengabaikannya. Mungkin halusinasiku saja karena lelah. Minggu kedua, cermin ruang tengah. Salah satu benda yang sudah tersedia di rumah itu adalah cermin besar berbingkai hitam di ruang tengah. Saat pagi hari, tak ada masalah. Tapi malam harinya, cermin itu seperti memantulkan bayangan yang tidak sesuai. Pernah suatu malam, aku sedang duduk menonton televisi. Di cermin itu, aku melihat seseorang berdiri di belakangku. Meski saat aku menoleh, tak ada siapapun. Yang lebih menyeramkan, bayangan itu terlihat mengenakan kebaya putih dan kerudung merah, seperti busana wanita zaman dahulu. Malam ke-30. Tangisan di kamar mandi. Suatu malam, listrik padam. Saat aku hendak ke kamar mandi dengan senter ponsel, aku mendengar tangisan lirih dari dalam. Seperti suara wanita muda yang merintih. "Tolong, anakku. Kembalikan anakku." Aku langsung mundur. Badanku menggigil, tapi kakiku seolah tertahan di lantai. Saat berani mengintip ke dalam, kamar mandi itu kosong. Tapi air keran menyala sendiri, dan di cermin kamar mandi ada tulisan samar seperti bekas jari. "Dia masih di sini." Rahasia kontrakan. Karena tak tahan, aku akhirnya bertanya pada tetangga depan rumah, Pak Darto, seorang bapak tua yang sering duduk di teras sambil minum kopi. "Mas Andi, rumah itu dulu pernah dihuni seorang janda dan anak perempuannya. Si ibu sakit jiwa," katanya. "Suatu malam, dia membunuh anaknya karena mengira anaknya dirasuki setan. Setelah itu, si ibu gantung diri di kamar mandi. Dan setelah kejadian itu, penyewa yang tinggal di sana selalu mengalami hal-hal aneh. Ada yang kerasukan, ada yang hilang seminggu, bahkan ada yang ditemukan meninggal dengan leher tergigit sendiri. Aku tak sanggup mendengar lebih jauh. Malam itu juga, aku kemasi barang dan pergi dari rumah kontrakan itu. Aku bahkan tak sempat mengembalikan kunci ke Bu Rini. Sejak saat itu, aku selalu pastikan mencari tempat tinggal yang penuh cahaya, ramai tetangga, dan tak ada cermin tua di dalamnya. Tapi terkadang, aku masih bermimpi berada di dalam rumah itu. Dan setiap kali bangun, aku merasa ada mata yang mengawasiku dari balik lemari.